Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nela Cornelia dengan NIC CP089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan dan juga mempraktikkan langsung pada aplikasi Odoo mengenai tugas dan hak akses. Oke, sebelum ke aplikasi Odoo kita cari tahu dahulu apa itu hak akses. Jadi, hak akses atau security matrix adalah sebuah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user. Apakah bisa create, read, update, delete, atau hanya bisa membuat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Nah, kita juga dapat mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi dari security matrix itu sendiri adalah untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Oke, untuk table of contents-nya yang pertama yaitu cara membuat account user pada Odoo 16, kemudian proses setup user inventory pada Odoo 16, dan yang terakhir yaitu aspek akses berdasarkan role-nya pada tabel di side menu inventory Odoo 16. Oke, untuk skenario-nya itu sendiri, saya merancang skenario yaitu Erik merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Tiga Saudara, yang mana Erik ini memiliki job desk yang sering berhubungan dengan mendata produk, menghitung stok barang, atau mengkoordinasikan keluar dan masuknya barang. Nah, jadi Erik ini sebagai internal user dan juga accounting staff. Untuk langkah-langkah pada Odoo-nya sendiri, yaitu yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu developer mode pada keadaan aktif, kemudian jika sudah aktif, kemudian pilih modul inventory, dan klik setting. Pada modul setting ini, kita klik user dan companies, kemudian klik users. Kemudian klik new untuk membuat user baru. Masukkan data pada skenario. Nah, berdasarkan skenario itu sendiri dapat kita ketahui bahwa Erik ini merupakan internal user dan juga role-nya ini sebagai accounting staff. Setelah selesai diisi, kita simpan dengan cara klik pilihan save. Kemudian klik action, kemudian klik change password. Masukkan new password, kemudian klik change password. Nah, password baru telah berhasil dibuat untuk memberi akses kepada Erik agar dapat mengakses Odoo perusahaan. Oke, kemudian kita lanjut ke aplikasi Odoo-nya. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat user itu, kita login terlebih dahulu ke Odoo-nya. Kemudian setelah kita berhasil login, kita harus mengaktifkan mode developer. Nah, mode developer ini jika sudah aktif, tandanya itu sebagai berikut, ada seperti simbol kumbang di sini. Nah, jika misalnya belum aktif, kita bisa mengaktifkannya yaitu dengan cara ke setting, kemudian setelah setting itu kita cari developer mode, kemudian kita aktifkan. Oke, jika sudah aktif, kita bisa langsung membuat usernya yaitu dengan cara klik settings. Oke, kemudian kita klik yang pilihan users and companies. Kemudian selanjutnya kita pilih user. Nah, kita di sini bisa membuat user baru yaitu dengan cara klik new. Oke, berdasarkan skenario tadi, kita itu bisa membuat namanya berarti Erik. Kemudian untuk email address-nya juga kita sesuaikan saja. Kemudian untuk user type-nya kita buat internal user. Kemudian untuk bagian sales-nya kita kosongkan. Oke, selanjutnya untuk bagian inventory kita ubah menjadi user.
Kemudian untuk bagian purchase kita ubah kosong. Kemudian untuk bagian marketingnya juga kosong. Oke, selanjutnya kita bisa klik action di sini untuk kita membuat password agar si Erik ini tadi bisa login ke akunnya. Jadi kita bisa klik yang change password. Oke, user loginnya Erik, kemudian kita buat new passwordnya, kemudian kita bisa menyimpannya dengan cara change password. Oke, ini secara otomatis sudah terbuat. Ini Erik sudah terbuat ya untuk usernya itu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu setup user module inventory. Nah, untuk membuat setup user module inventory ini caranya masih sama, mirip dengan yang sebelumnya, namun pada kali ini kita akan mengimport file dari Excel. Oke, langkah yang pertama itu masih ke setting, kemudian users and company, kemudian users. Nah, selanjutnya itu tapi kita langsung klik yang favorites ini. Kemudian kita pilih yang import records. Oke, di sini sudah tampil. Kemudian kita bisa pilih yang upload file. Nah, di sini kita bisa mencari di mana file yang kita letakkan. Oke, di sini kita bisa ini kemudian open. Kita bisa menunggunya. Oke. Selanjutnya kita bisa klik pilihan import. Oke, ini udah tampil user-user yang tadi kita upload dan kita import dari file Excel. Kemudian setelah itu, setelah datanya ini sudah berhasil terinput, kita bisa langsung klik yang users and companies, kemudian kita pilih yang groups. Oke, selanjutnya itu kita bisa cari modul inventory. Nah, ini dia. Kita klik terlebih dahulu. Nah, ini dia. Untuk akun-akunnya sudah berhasil terbuat ya guys. Kemudian kita bisa lihat ini, cek yang di access right. Nah, di sini kita bisa lihat akun-akunnya bisa mengakses inventory apa saja. Kemudian di sini ada read access, berarti dia bisa membaca, write access, berarti bisa menulis, create access, dan juga bisa delete access. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya secara lengkap. Nah, setelah itu kita berarti setelah berhasil untuk membuat setup user. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan aspek akses berdasarkan role-nya pada tabel di modul inventory. Oke, untuk yang pertama itu kita akan login ke bagian user yang telah kita buat tadi, yaitu akunnya Erik. Oke. Kemudian kita juga akan login ke akun yang sebagai CRM, yaitu Adit. Nah, ini dia untuk yang Erik telah berhasil login. Ini dia untuk tampilan yang Erik sebagai user. Kemudian
Dan juga ini telah berhasil login untuk akun yang Adit sebagai CRM. Ini dia tampilan untuk Odoo hak akses CRM sebagai CRM ya, Adit. Oke, kita bisa membandingkan antara keduanya itu. Kita bisa buka modul yang inventory pada bagian Erik. Kemudian untuk yang bagian Adit sebagai CRM juga kita bisa cari modul inventory. Oke, dari menu barnya itu sendiri, di sini bisa kita lihat ya, terdapat perbedaan di mana kalau untuk sebagai user itu terdapat menu discuss, kontak, dashboard, invoicing, project, website, inventory, employees, link tracker, dan APPS. Kemudian untuk yang sebagai CRM itu sendiri, ini ada discuss, kontak, sales, dashboard, invoicing, project, website, email, marketing, surveys, purchase, inventory, employees, link tracker, APPS. Nah, dari sini juga sudah terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Kemudian kita bisa buka ke modul inventory. Oke, untuk user itu sendiri di modul inventory-nya itu ada bagian menu overview, operation, dan produk. Selanjutnya, kalau untuk CRM yaitu Adit sebagai CRM, kita bisa lihat di modul inventory itu ada overview, operations, product, reporting, dan configuration. Di sini sendiri bisa kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Oke, untuk overview, untuk operation di sini pada user ada inventory adjustment, transfer, scrap, dan run schedule. Oke. Di sini kalau untuk yang bagian CRM itu ada pada operation ini ada replenishment, inventory adjustment, transfer, scrap, dan run schedule. Selanjutnya untuk bagian user kita lihat di menu produk ini ada produk variance, dan juga ada lots atau serial numbers. Kemudian sementara itu untuk di CRM ada produk variance, dan lots atau serial number. Sementara itu untuk yang menu reporting dan configuration ini hanya ada di CRM, sementara untuk yang user itu tidak ada. Oke, teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hak akses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.